aku ngerasa bisa bikinnya bisa ngalir, bisa cepet itu kan ya karena ada kehadiran Allah gitu. Kalau enggak, iya kan kebesaran Allah, dan kalau enggak aku mungkin stuck aja. Tapi karena aku percaya ketika apa yang kita pikirin terus, apa yang kita ucapin atau apa yang kita tulis itu biasanya di saat dan waktu yang tepat tuh bisa jadi kenyataan. Ada kalanya dunia tuh nggak bersahabat gitu, tapi yakin aja bahwa ya semua kan baik-baik saja, bahwa memang ya ini yang harus dijalanin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Liza Harun kembali hadir di talk show Cerita Musisi yang diselenggarakan atas kerjasama Bincang Syariah dan Komuji Jakarta. Kita bisa mendengar pengalaman spiritual para musisi yang hadir di studio. Jadi semoga obrolan kita bermanfaat dan biarkan teman-teman yang lain juga tahu, jadi di like dan juga di subscribe, dan mungkin mau kasih ide kira-kira musisi siapa lagi yang hadir ya, boleh tulis di komen. Oke, ditunggu ya. Sudah hadir di studio ada Via. Hai Via. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Via ini sahabat seorang penulis lagu dan vokalis dari Riuh Sunyi. Tapi kalau Lisa boleh cerita sedikit, dulu banget Lisa itu pernah interview Via bareng sama Sarah dari Pop The Disco gitu ya. Nah terus udah lama nggak ketemu tiba-tiba hadir ganti nih vokalis Riuh Sunyi, asli baru tahu gitu ya. Tapi Via sebelumnya sehat ya? Alhamdulillah Sehat alhamdulillah, masih bermusik ternyata ya? Masih. Walaupun dulu waktu ketemu masih single dua-duanya masih single. Sekarang udah berkeluarga. Udah jadi ibu ya? Jadi ibu-ibu kita. Gimana kesibukan sebagai ibu rumah tangga dan bermusiknya masih akur-akur aja? Akur, so far sih alhamdulillah masih bisa balance gitu, bagi waktunya juga masih bisa. Kebetulan kalau misalnya ya masing-masing, misalnya aku atau suami pas ada kerjaan ya kita ganti-gantian aja megang anak gitu. Tapi seringnya sih ikut, memang anak sering gak ikut dari bayi. Karena memang ternyata ya itu sih, dan so far alhamdulillah aman-aman aja. Dua-dua bisa berjalan beriringan. Oke. Tapi ada masa-masa di mana yang akhirnya memilih gitu ya. Aduh ini masih kalau dulu ya masih single ya temennya. Masih single tuh kita kuliah atau jadi anak band. Nah, udah nih sudah bisa melewati itu, berkeluarga, pilih keluarga atau kerja atau kalau Via nih ngeband gitu ya. Sempet ngalamin masa-masa itu atau enggak, lancar-lancar aja? Pernah sih, pastinya pernah sih, terutama pas lagi hamil udah mulai gede kan. Aku kan main gitar kan, jadi di 6 bulan tuh pas udah tawaran manggung memang, tapi megang gitar tuh kayak udah susah kan gini gitu kan, kebayang ya. Tapi so far sih itu akhirnya memutuskan untuk cuti dulu deh gitu, mau fokus ke kehamilan pada saat itu. Dan setelah lahiran pun kan beda lagi ya, beda lagi, ada pilihan lain lagi. Ada pilihan lain lagi, dan ternyata apalagi anak pertama itu merubah segalanya gitu, segalanya, entah itu secara hormon atau kita yang tadinya apa-apa ngurus diri sendiri, ini harus kita ya ngurus anak kan gitu kan, dalam arti apalagi pas itu benar-benar berdua aja kita di rumah ngurus anak barengan gitu. Nah di situ aku mutusin udah deh kayaknya aku mau beradaptasi yang adalah jadi ibu kan nggak ada sekolahnya ya. Jadi kita belajar sambil jalan gitu ya. Benar. Dan di situ ya udah benar-benar fokus ke mengasihi. Jadi ASI sampai umur 2 tahun, terus udah gitu pas udah kira-kiranya 6 bulan, inisial 6 bulan baru aku mulai ngambil job, ada kegiatan lain, kegiatan bermusik itu. Tetap balik ke bermusik juga. Biasanya aku pasti masih ngambil yang studio karena kerja di studio cenderung mungkin nggak terlalu rame segala macam, jadi kita masih bisa sambil megang anak tuh masih bisa lah. Cuman memang kalau tentang pengalaman serunya ini rock and roll gitu. Ibu-ibu rock and roll ya. Kalau di sana ada papa rock and roll, kita juga punya ibu rock and roll.
Nah pas itu pernah manggung Ical kayak 6-7 bulan. Itu bareng Popli Disco tuh pas itu. Kebetulan kan suami kan yang bagian FOH megang sound engineer kan. Jadi aku manggung, Mas Daniel yang megang anak Ical sambil pakai gendongan depan. Serius sambil ini apa namanya megang alat gitu ya, mixer. Mixer. Terus kelar manggung langsung nyusuin gitu di backstage. Itu yang bener-bener wah ini pengalaman yang kita nggak pernah bayangin sebelumnya kan. Karena itu kayak itu udah jadi kebutuhan dan ya anak kan emang kita kan kewajiban kita gitu. Jadi ya udah kelar itu oke tuh tutupan nyusuin gitu. Itu seninya ya, seninya jadi jadi ibu rock and roll tadi ya. Bener. Tapi pernah kebayang nggak sih sebelumnya bakal wah udah punya anak, menyusui, tetap ngeband gitu. Pernah kepikiran nggak? Apa yang kepikiran nih? Aku ntar bakal kalau udah nikah bakal jadi ibu rumah tangga. Aku udah nggak mau ngapa-ngapain di rumah aja gitu. Justru yang kedua tuh enggak. Karena aku orangnya seneng aktif, seneng bergerak terus sama sama Nggak bisa diam. Jadi sebelum itu kan cukup banyak baca buku tentang motherhood segala macam yang adalah kita ketika udah jadi ibu perannya beda. Tapi ya itu kalau untuk urusan bermusik atau kerjaan sebenarnya kita udah komunikasiin dari awal gitu. Ketika nanti udah aman dalam arti udah nggak terlalu baik banget, aku sambil jalanin lagi nggak apa-apa gitu, aku dukung kok. Dan itulah sebenarnya sih lebih ke komunikasi dan peran pasangan itu sih. Jadi kita benar-benar kayak tandeman gitu ya. Iya benar. Iya harus gitu kompak gitu ya. Kompak benar. Nah sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu gitu ya, kita kan suka ada sisi egois yang, laki-laki enak ya, masih bisa berkarir gitu waktunya. Kayaknya waktu dia single sama keluarga sama aja. Terus kita tuh harus berkorban kadang. Kita tuh suka punya ego kayak gitu ya. Kenapa sih harus berubah gitu? Ada nggak masa-masa di mana yang si ego ini agak naik gitu, agak muncul nih? Terus gimana caranya supaya bisa jadi kalem lagi gitu? Ada sih itu, terutama pas lagi baru-baru banget lahir ya. Kan memang aku full di rumah kan sampai 3 bulan kali ya. Dengan pola yang berubah, kan berubah banget ya gitu. Belum lagi ada ya hormon yang kita nggak sangka-sangka. Pokoknya lahir batin lah perubahannya. Lahir batin banget asli Mbak. Terus di situ ya biasa kan kita kalau udah sebenarnya berusaha untuk meredam ya namanya suami kerja ya kan buat kita juga gitu kan. Cuman ada momen misalnya ini ya teleponnya udah di mana kan misalnya udah jam berapa udah di mana ya ini lagi makan sama klien di ini sedangkan gue di rumah gue ini gitu kan bisa sih itu ya bisa tapi akhirnya ya udah berusaha untuk ya fase hidup gitu udah puas kok sebelumnya juga ya waktu sebelum nikah segala macam kan udah rasanya udah puas lah semua hal-hal yang sifatnya sekarang udah dinikmati emang fase gini, tapi emang butuh waktu juga untuk sampai menerima sampai kira emang ini fase hidup yang lagi harus aku jalanin, nikmatin aja gitu. Tapi walaupun memang sudah menjadi ibu, tetap bermusik nih Via masih tetap jalan ya di balik layar. Jadi Via nih bikin lagu juga, malah sempat ada satu lagu yang hits banget dipopulerkan oleh Anji dan juga Titi Kamal, Resah Tanpamu ya. Itu hits banget loh, asli. Alhamdulillah. Itu bikin Via jadi yang wah gue harus bikin lagu hits lagi nih gitu, atau yang ya let it flow aja lah, kalau laku ya alhamdulillah, kalau enggak gitu. Sempet ada masa kayak gitu nggak? Nah karena tuh godaan loh. Benar ketika udah nyampe di titik itu dengan journey yang cukup panjang gitu sampai akhirnya diakui gitulah ceritanya bener. Itu jadi ya uniknya mungkin kalau sedikit cerita tentang si lagu Resah Tanpamu ini, itu dulu kan aku album pertama tuh 2008 kalau nggak salah, 2008-2009. Di saat itu kan biasa kan kalau kita habis rilis album, kita akan ada masa promo, manggung keluar kota segala macam. Nah, biasanya kan kalau dunia musik kan ya dia lagi gitu kan. Orang-orangnya. Pas itu kayak di sebuah event atau apa, pas itu emang ngobrol lah sama Anji gitu. Kita sama-sama suka songwriting, terus udah biasa lah ngobrol-ngobrol antar musisi. Terus suatu saat labelnya Titi Kamal pada saat itu emang perlu lagu yang bentuknya duet, format duet. Iya. Anji
ngubungin aku, Vi, kita bikin lagu yuk buat Titik Kamal. Oh ya, tentang apa nih, terserah, temanya kita pikirin aja gitu. Deadline-nya 2 minggu, 2 minggu. Kebetulan aku tuh emang deadline songwriter. Iya. Tipe-tipe yang ini ya, tipe-tipe harus baru di-push, baru jadi gitu jadi ya. dikasih deadline malah seneng gitu. Oke deh, coba ya gitu. Terus, nah disitulah aku ngelihat kayaknya tema-tema tentang LDR yang adalah, kan aku kan research dulu tentang Titi gitu kan, walaupun mungkin dulu cuma baca di majalah atau apa. Titi kan lu pernah LDR gini. Ya udah, itu cepet banget alhamdulillah prosesnya. Jadi aku mengambil gitar, terus langsung ada notasi gitu. Terus, nah Anji memang ngasih pancingan lirik pas itu. Sayang aku tahu kita tak banyak bertemu, kau jauh di sana, aku menyimpan tanya gitu. Nah dari lirik itulah aku langsung bikin notasi dan ngalir. Dan itu bener-bener aku emangnya kalau udah rezeki itu kan bisa dibilang rezeki ya, rezeki momen, rezeki waktu ketemu sama orang-orang yang pas gitu ya. Bener. Dan dari situ gimana rasanya? Tadi balik lagi. Nah itu kan udah, setelah itu langsung udah deh bikin ini yuk, rekaman demonya pas itu. Bikin demonya, temponya sebenarnya slow tuh pas itu awalnya kayak slow. Sayang gitu. Aku gitu. Begitu kita kirim kan, Anji bawa ke labelnya, dengerin Mas Pio gitu-gitu sama label Emotion. Ternyata dia suka, Vi, oke nih, Titik Kamal sama Anji, sama aku pas demonya sama Anji. Oh ya udah, diaransemen lah kan sama Mas Pio. Dan ternyata aku agak kaget juga karena ketika bikin lagu, aku tuh nggak pernah kayak berekspektasi lagu ini akan hits atau gimana. Yang penting this is what I love gitu. Dan ya udah. Jadi ketika itu naik ataupun ya itu bonus dari sebuah karya yang kita udah lama kita gelutin. Ternyata naik. Kita pada situ kan banyak radio, apa sih istilahnya kalau radio tuh jadi hits ya. Iya, apa chart, istilahnya masuk chart. Terus setiap kita kemana di jalan radio lagu itu kadang sehari 3 kali gitu ya. Jangan RBT juga lagi. Iya, alhamdulillah. Kenceng juga RBT-nya, waduh. Berjalan beriringan iya. Ya udah, alhamdulillah di situ aku ngerasa wah, emang gini ya kalau udah yang namanya rezeki gitu, momen memang udah diatur sama Allah gitu. Dan kalau Anji itu dulu bilangnya pertautan rezeki gitu. Karena setelah itu kita cukup banyak bikin lagu duet-duet dan banyak permintaan buat bikin lagu duet. Gitu. Tapi jadi beban nggak sampai mikir ini harus jadi hits gitu. Sampai akhirnya nggak, kadang kan orang kalau pengen kurang lagi lagi. Jadi lupa diri gitu loh. Bener. Semoga sih nggak nyampe situ ya. Itu sih. Jadi kalau berkaitan dengan pertanyaan tadi itu, aku tuh punya yang namanya dari dulu, mungkin dari zaman lulus kuliah, itu punya dream list gitu. Dream list, tulis tuh. Pokoknya yang kayak bersifatnya kayak cuman hayalan atau apa, aku tulis aja. 1, 2, sampai 10 aku inget banget. Itu aku simpen di lemari gitu. Terus, dan ya alhamdulillah tuh satu persatu terwujud walaupun jaraknya nggak deket. Tapi karena aku percaya ketika apa yang kita pikirin terus, apa yang kita ucapin atau apa yang kita tulis, itu biasanya di saat dan waktu yang tepat tuh bisa jadi kenyataan gitu. Gak pernah salah waktunya. Bener. Jadi, nah tadi ketika Resah Tanpamu nih hits, memang banyak yang minta untuk bisa nggak bikin lagu model kayak gini atau gini-gini. Wah, karena mereka juga berharap pasti pengen hits juga. Bener. Di situ aku ngerasa, wah nih nggak ada formulanya nih gitu. Nggak ada formula bikin lagu hits kalau menurut aku. Formulanya adalah kalau aku sih ya udah bikin lagu ya apa yang kita rasain, apa yang kita lihat dan dengar gitu. Andai kan kalau Resah Tanpamu kan dari cerita LDR itu. Jadi bisa dibilang real gitu, real dengan mungkin ya akhirnya diterima gitu kan. Jadi dan banyak yang ngerasain LDR dan researchnya sih itu, risetnya itu. Jadi tema-tema apa nih yang deket sama real gitu masyarakat gitu. Cuman ketika ada di titik, aduh kok lagu keberapa yang aku ciptain kok nggak senaik ini sih. Nah itu tuh, kok ya ini nggak kurang hits sih, kok ini nggak sekeren kemarin gitu. Ada itu, ada kadang aku bilang nggak gampang sih emang itu. Ada momen aku tuh termasuk apa kan biasanya aku tulis. Nah jadilah beberapa lagu lagi gitu. Jadi akhirnya keresahan, kegelisahan itu
akhirnya ya jadi karya lagi. Tuh gitu. enak ya kalau musisi ya, kegelisahan, keresahan jadi duit loh. Beneran kalau kita, wah harus prosesnya panjang gitu ya. Itulah bakat gitu ya, bakat yang didapat dari seorang musisi. Walaupun mereka juga untung-untungan balik lagi gitu ya. Tapi ngomongin tadi list gitu, list impian-impiannya Via gitu. Itu selalu dibawa di setiap doa, berarti emang serius banget nih pengen kejadian nih si list ini. Atau cuma nulis aja gitu. Kadang kan kadang apa yang kita rasain sekarang nih tanpa disadari itu kayak jawaban doa-doa kita yang dari zaman dulu. Bener. Gitu. Yang kadang kita pun kadang lupa pernah nulis atau pernah ngucap pengen itu gitu ya. Saking seriusnya tuh dibawa ke doa nggak sih? Iya sih, bawa ke doa. Terus aku pikirin terus aja, misalnya nih kayak contoh yang ada di dream list itu misalnya aku pas itu pernah nulis memang pengen bikin lagu yang bisa dibawain sama penyanyi lain dan itu bisa diterima sama masyarakat luasnya, ternyata dikabulinnya melalui lagu Rusa Tanpamu. Gitu. Jadi Via tuh ngerasain banget ya kekuatan dari doa itu ya. Ngerasain. Jadi setelah itu ya apa ya, kayak mungkin di usia muda kan ketika kita pengen sesuatu memang cenderung ada yang terlalu excited apa. Nah, tapi ternyata ya itu sih justru spirit itu yang mungkin sekarang aku ngerasa nggak bisa sekaya dulu lagi, entah kenapa. Itu pun aku masih bertanya-tanya terus. Ada ngobrol sama suami gitu, kenapa ya aku nggak bisa kayak dulu ya gini-gini. Ya fase hidup lah kan udah beda lagi gitu. Cuman sekarang prioritasnya beda lagi. Cuman berkaitan dengan si dream list tadi itu memang ya itu aku termasuk yang percaya dengan ya apa yang kita ucapin, apa positive vibes gitu, kayak kata-kata positif yang itu apa yang kita pikirin sebenarnya ya kita menarik hal-hal itu. Gitu. Iya. Itu pun yang jadi apa? Salah satu buku pasti Mbak tahu. Salah satu buku itu yang akhirnya aku dulu memutuskan buat resign dari sebuah kantor hukum gitu. Gara-gara baca buku itu. Aku yakin kok di musik bisa gini ternyata ya udah. Putusin karena kita nggak bisa jalanin dua hal atau berapa hal sekaligus padahal fokusnya mau yang ini gitu. Dan ternyata benar bisa jalan ya. Iya. Kadang baik menurut kita, belum tentu memang itu yang ditakdirkan Allah gitu buat kita ya. Nah, apakah si Riuh Sunyi ini adalah bagian dari doa juga? Dulu pengen deh bikin lagu bareng sama suami gitu. Apakah ada dalam doa juga? Nah, itu mungkin pernah, cuman aku kok mungkin nggak yang secara detail aku ucapin atau aku tulis. Cuman jadi jauh sebelum Riuh Sunyi memang suami Mas Daniel ini kan yang bantuin aku sebagai produser juga di album pertamaku. Yang udah lama banget itu. Iya, udah lama banget. Nah, terus dari situ kita emang ya udah aku ada project bikin lagu, nanti aransemennya bareng gitu-gitulah. Selalu tim balik layar gitu. Iya. Nah, ketika udah aku bilang ya nyaman sih, tektokannya udah enak. Udah tahu sama tahu. Dia begini, aku begini. Kalau aku lihat begini pasti dia akan nanggepinnya seperti ini gitu. Dafal jadi nyaman karena kan kenyamanan itu ya yang nggak bisa dibeli menurutku. Iya, benar. Ya kan? Betul. Chemistry. Butuh waktu juga kan akhirnya bisa dapat satu titik yang nyaman banget ya. Bener banget. Dan di situ kita sekitar tahun 2018 aku kita lagi bikin lagu aja jamming di ruang tamu. Mas Adil main piano, aku main gitar. Ini kayak lagunya enak, cuman kayak bukan buat kita tawarin ke penyanyi lain deh. Terus jadi, apa? Dia bilang gitu, kita bawain aja berdua. Aku nyanyi lagi gitu kan. Kan dia punya band. Iya. Ya iyalah kan enak tuh Yunis, aku ngambil tinggi, kamu ngambil rendahnya gini. Kan suara rendah ya. Iya benar suara. Kebetulan jadi pas lah yang satu tinggi, satu tuh rendah gitu kan. Gitu. Suara jualan. Ya gitu, akhirnya 2018 ya udah kita workshop santai aja sih di rumah, ini sambil di ruang tamu gitaran. Nggak jauh-jauh dari rumah lah ya. Pasti di rumah berkarya terus, dari rumah. Bener. Di teras sambil ngopi, kita bikin lagu jadi rekam terus. Kalau aku kan emang di Sunyi ini bagi tugasnya. Aku yang bikin melodi lagu, Mas Daniel lirik. Nah liriknya nih kalau si Riuh Sunyi tentang apa nih? Sama nggak kegelisahan juga atau kegelisahan bapak ibu?
Nah, Ryusunya ini pendekatan liriknya itu memang aku bilang gini, Ryusunya jangan aku yang bikin lirik ya biar beda dari soloku, aku bilang gitu. Karena gimana pun juga harus ada pembeda gitu. Oke, nah Mas Daniel ini liriknya kan yang puitis metafor gitu kan, yang adalah mungkin kita kadang aku baca, keren sih liriknya, tapi bener nggak interpretasiku ini? Ya bebas sih mau ngartin apa, tapi emang menurut ya aku sih suka banget sama penulisan lirik gayanya dia karena dibilang apa ya, yaitu puitis metafor gitu. Percintaan juga kan? Bisa diartin macam-macam itu dia. Kehidupan. Nah, tinggal pertama. Kedewasaan. Jadi kalau Ryusunya itu mungkin bisa dibilang kayak judul lagu Peluk single kedua kami itu tentang rumah. Jadi kebetulan bikinnya juga di rumah. Jadi sejauh-jauhnya kita pergi itu pasti akan kembali ke rumah kok, tempat ternyaman tuh di rumah gitu. Jadi itu ada juga. Berasa sih dewasanya. Beda ya. Berasa banget dewasanya ya. Iya bener. Kalau dulu kan jangan pop disco, I wanna have some. Iya bener. Memang ya apa namanya si usia tuh nggak bohong ya. Usia terus keadaan gitu ya, sudah berkeluarga. Akhirnya dan itu juga dibuat pas ini ya pandemi ya. 2000 kita sebelumnya ya. Tapi pas di pandemi kok jadi pas ya. Ya itu karena kan kita semua kumpul di rumah. Iya benar. Akhirnya iya kan jadi pas. Benar juga ya sih. Iya. Soalnya aku kemarin sempet Via, kita bakal ngobrol sama Via. Aku denger lagunya gitu. Kok ya kayaknya ya di luar itu sudah kedewasaannya ada karena kita udah ketemu berapa tahun. Iya benar yang lalu itu. Dan ini pas banget pas pandemi, semua orang pada di rumah kumpul gitu ya. Benar-benar di rumah. Tapi emang keluarga nih bikin Via jadi lebih terinspired banget sih. Jadi lebih menghargai banyak hal-hal sederhana. Iya. Betul. Jadi kalau dulu kita misalnya aku bahagia kalau sekarang bisa di rumah kumpul sehat. Itu udah bersyukur banget gitu. Maksudnya kita nggak perlu jauh-jauh mana-mana sebenarnya. Ya keluarga ini sih sebenarnya yang bikin kita ya termotivasi, lebih hidup gitu. Dan kalau dari sisi spiritual lebih berasa nggak sih dengan adanya anak, suami, terus juga ya balik lagi ya biasa kalau dalam bermusik jadi harus lebih hati-hati bikin lirik gitu. Berasa nggak sih? Iya, banget. Apalagi seorang ibu gitu kan. Banget. Jadi kalau itu ya pengalaman musik dengan sisi spiritual itu benar-benar aku rasain di beberapa lagu yang aku bikin. Misalnya salah satunya adalah ketika bikin lagu misalnya Resah Tanpamu itu ya. Itu aku ngerasa bikinnya bisa ngalir, bisa cepet itu kan ya karena ada kehadiran Allah gitu. Kalau enggak, kan kebesaran Allah, dan kalau enggak aku mungkin stuck aja karena banyak juga laguku yang 3 bulan nggak jadi-jadi. Iya ya. 5 bulan bahkan sampai setahun nggak jadi-jadi, ada kayak stuck di lirik doang. Sampai ref nggak bisa kayak gitu. Terus dari situlah sisi penulisan lirik terutama ya. Jadi lebih itu go inside gitu. Jadi kayak karena ya aku percaya kata-kata adalah doa itu. Aku membuat lagu pas itu judulnya, pas pandemi ini aku bikin judulnya itu Semua Akan Baik Saja. Itu kayak sebenarnya resah kan, kita resah. Kayak meyakinkan diri sendiri ya. Kayak kita mau menenangkan diri, kita resah nih keadaannya, kita belum pernah nih, bahkan ibu kita pun nggak pernah ngalamin masa kayak itu begini. Kan gitu. Situ bikin lagu adalah tentang bahwa dalam hidup ini nggak ada yang pasti. Ada kalanya dunia tuh nggak bersahabat gitu, tapi yakin aja bahwa ya semua kan baik-baik saja, bahwa memang ya ini yang harus dijalanin dulu. Nah di situ aku ngajak anakku duet gitu. So jadi dia bagian refnya karena kayaknya suara anak tuh polos ya, polos dan kok lebih dapat. Dari situ aku ngajak dia. Terus ada juga lagu tentang hidup, itu juga aku bikin, yaitu bahwa kalau itu poinnya di bersyukur. Jadi dulu kan bisa bikin dream list gitu ya. Tapi kok setelah berapa 5 poin sudah terpenuhi,
kok aku ngerasa ada yang kurang ya, kok aku ngerasa pengen lagi, pengen padahal yang ini, ada pengen ya, itu, iya, padahal ada, semua punya gitu ya. Padahal yang kita dulu tulis tuh udah dapet gitu. Terus wah ini ada yang kurang, ada yang aku ngerasa kok ada yang kurang gitu. Akhirnya itu dengan kita beribadah gitu, sholat segala macam, minta jawaban ini kenapa ya kok aku resah sih padahal hal-hal yang aku mau udah punya gitu. Terus oh berarti kurang bersyukur apa ya. Akhirnya aku mencoba untuk oke, ini harus benerin nih, karena kalau enggak nggak menikmati nih, nggak nikmatin hidup gitu kan. Udah akhirnya aku bikin lah tentang self reminder itu, tentang hidup, bahwa jadi dalam hidup tuh memang nggak semua berjalan sesuai apa yang kita rencanain. Bahwa udah di revnya aku tulis tuh, bisakah kita menikmati apa yang kita miliki gitu. Udah bersyukur aja bahwa memang untuk sekarang itu yang terbaik. Nah terus ngobrol sama Mas Daniel kan, aku bilang kenapa ya dulu begini-gini gitu. Ya pokoknya jangan sampai dream list itu menjadi list keinginan gitu. Karena nggak akan pernah selesai, iya kan, beda ya. Nggak bakal pernah puas ya. Bener. Kalau ada lagi mau lagi. Bener. Kayak dulu, aduh nih gitar idaman ini nih, mungkin tuh 5 tahun yang lalu, udah punya, aku pengen lagi yang ini gitu. Nggak bisa habis aja gitu. Dan akhirnya alhamdulillah, aku udah bisa menemukan titik balansnya adalah dengan nulis lirik, berapa lirik yang jadi self reminder. Gitu sih. Di situ work ternyata. Alhamdulillah. Di situ terjawab. Oke. Ternyata ini jawabannya. Dan itu keresahan-keresahan, kegelisahan tuh bisa yang lebih tenang gitu ketika udah nulis. Karena udah tahu jawabannya dan ternyata si bakat bikin lagu ini membawa ke jawaban itu gitu. Bener di situ sih. Ya Allah. Jadi memang kalau kita punya bakat, kita mencari jawabannya dengan proses waktu dan bertemu dengan orang-orang yang paham gitu ya, akhirnya terjawab gitu ya. Semoga yang dengerin lagu-lagunya Via juga merasakan hal yang sama gitu ya. Amin. Semoga. Ya Via terima kasih mengingatkan kita semua kalau kekuatan doa itu luar biasa. Mungkin tidak dijawab langsung sama Allah saat itu. Tapi memang kita diuji untuk bersabar. Betul gitu ya. Sabar dan bersyukur. Iya, tuh sabar dan bersyukur. Karena Via ngalamin sendiri kok. Bener ngalamin Via, banget. terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih banyak udah diundang. Semoga obrolan kita bermanfaat. Dan juga jangan lupa teman-teman, sahabat semua di like dan juga di subscribe ya. Kasih tahu ke teman-temannya semua. Dan bisa kasih komen juga di bawah. Kasih tahu siapa sih yang mau diundang lagi untuk ngobrol-ngobrol ya. Terima kasih sekali lagi. Buat Via juga teman-teman yang udah bantuin di sini. Terima kasih juga untuk Kementerian Agama yang sudah mendukung acara ini. Insya Allah kita bertemu di episode berikutnya. Liza Harun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.